Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, teman-teman semua di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, Kambodia, di Vietnam, di mana saja di ASEAN Lecturer Community, wabil khusus teman-teman di Bekasi City, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Asosiasi Dosen Indonesia, Indonesian Lecturer Association, and IPTS, APTC, ada Forum juga, ada Icmi juga, dan kawan-kawan komunitas lain. Kita mau lanjut edisi ketiga terkait tema kita tentang Buddha, yaitu agama, budaya, dan akademis dalam skop filosofi of life. Tentu saja filosofi ini filosofi saya sendirilah, versi saya. Tentu bisa beda dengan Anda. Tapi sebagai orang akademisi, kita tentu punya ruang untuk berbagi atau berpandangan, berpendapat, beropini. Silakan Anda juga melakukan hal yang sama atau memberikan pencerahan lain yang terkait dengan saya sampaikan apabila itu memang harus diluruskan atau disempurnakan atau ya diatur kemudian. Oke, kita akan bicara soal pemilihan eh, pengurus masjid di Indonesia, mayoritasnya lah, saya nggak bisa mengklaim seluruh republik ini, yang kadangkala macam pilkada. Pilkada itu di Indonesia disingkat pilihan kepala daerah. Jadi mungkin teman-teman pernah atau sudah mengalami berulang kali barangkali. Ketika sebuah masjid ya, itu ingin berganti ketuanya, itu biasanya ada terjadi gesekan antar jamaah terkait siapa tokoh atau person yang ingin didukung menjadi ketuanya. Karena itu kadangkala kita melihat sebuah fenomena eee, ketika hari-hari biasa yang sholat jamaah ke masjid jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi pada menjelang atau pada malam atau pada hari pemilihan ketua KM, wah jadi penuh. Kenapa begitu ya? Karena ternyata yang datang ini bukan karena hari-hari sholat di situ sebagai kebiasaan, tapi lebih karena ada yang mau didukung untuk jadi ketua DKM dengan memberikan hak pilih, hak suara kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan modelnya model pilkada, ya, model pemilihan umum. Kata orang Malaysia, pilihan raya umum, PRU. Jadi, tentu saja ini agak lucu di dalam ranah ingin menyelenggarakan sebuah institusi atau perbadanan atau lembaga keagamaan yang namanya masjid, tapi dalam proses penyelenggaraan dalam rangka maksud tadi malah dengan cara yang tidak berbasis contoh-contoh yang ada dalam agama sendiri, agama Islam maksudnya. Jadi kenapa kok memilih ketua DKM tiba-tiba membawa model demokrasi Amerika atau demokrasi liberal ke dalam masjid? Apakah Islam itu tidak mempunyai sebuah eh, apa namanya itu prosedur atau way of life atau suatu apa namanya wisdom way atau apa namanya panduan pedoman dalam hal-hal yang bersifat manajemen masjid, sifat organisasional masjid. Tentu saja mesti ada. Sebab ini masjid sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Tapi kenapa kok kemudian kita tiba-tiba menerapkan sistem PRU atau pemilu atau pilkada ketika memilih ketua DKM yang baru kemudian ramai orang ketika mau ngambil vote atau voting. Nah, disinilah ketika saya menjadi ketua atau pengurusi Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman namanya di komplek perumahan kami di Taman Narogong Indah di Bekasi. Pada masa itu saya lalu mempertanyakan
dari mana nomenklatur atau panduan model beginian. Jadi waktu itu kebenaran saya sedang mengambil program PhD saya dalam government management ya, manajemen pemerintahan. Jadi itu berlaku di dalam public management, government management ataupun tadi itu PRU, tapi kok di masjid macam ini? Saya tanya, "Apa dasarnya menyelenggarakan macam ini?" Nggak ada yang bisa jawab, cuman merefer kepada pemilihan umum atau publik. Nah, padahal sekali lagi di episode yang awal tadi, di chapter yang awal tadi saya sebut masjid itu private, apa, space ya, jadi ruang privat. Sementara pilkada pilih ketua RT, pilih ketua RW, ataupun warga, pilih, parti, itu publik. Nah, kita di masjid ini semua orang Islam. Kalau milih ketua RT mungkin ada yang non-muslim, RW apalagi, jadi makin luas wilayahnya, jadi paksa kita harus voting, kalaupun nggak tercapai kemufakatan. Tapi kalau dalam masjid semuanya Islam, masa voting juga? Nah ini, lalu saya mengatakan nggak bisa ini dibiarin terus. Terus mereka bertanya, "Lalu bagaimana modelnya?" Saya bilang, "Modelnya kita ikut aja apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW mendamaikan atau memediasi para penduduk Makkah pada itu yang masih kafir, Quraisy, itu mau perang saudara, urusan meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Karena ada kaum, eee, atau kabilah merasa lebih berhak karena sisi dari keturunan, sisi mungkin dekat dengan rumah dia, atau sisi macam-macam, ada tokoh tertentu yang berpengaruh apa segala macam. Nah, akhirnya tidak tercapai kesepakatan, bahkan terjadi pertikaian, bahkan hampir perang saudara. Tapi kemudian akal sehat mereka muncul juga supaya mencari mediator yang bisa memediasi gimana yang terbaik supaya tidak terjadi pertumpahan darah atau pertikaian yang nggak berkepanjangan. Lalu mereka bersepakat untuk meminta menunjuk seorang mediator yang akan memediasi mereka. Lalu pertanyaannya siapa? Lalu karena ingin menunjuk seseorang, nah, ribut lagi yang, "Oh itu kan teman lu, itu kan kaum kamu itu," segala macam. Akhirnya disepakati siapa sajalah yang datang ke Ka'bah ini besok yang paling awal pertama kali pagi hari. Ternyata yang muncul pertama kali seorang pemuda namanya Muhammad, Muhammad bin Abdillah, yang kemudian kita tahu adalah Rasulullah SAW yang dilantik oleh Allah pada umur 40 tahun di Gua Hira. Jadi ketika sang pemuda bernama Muhammad atau Ahmad ini diberitahu tentang masalah mereka, dan mereka meminta solusi ataupun pandangan dia bagaimana supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan mereka, maka oleh Rasulullah SAW, pada itu belum Rasulullah ya, karena waktu itu kan ketika soal takut itu kayaknya dia belum Rasul ya, masih pemuda kayaknya. Jadi beliau membuka sorbannya, lalu menggelar sorbannya di lantai, kemudian meminta semua kabilah memegang ujung-ujung sorbannya, kemudian Hajar Aswad diletak di tengah, lalu digotonglah bersama-sama ke Ka'bah. Jadi sehingga semua kaum ini, kabilah ini merasa sama, sejajar, kemuliaannya. Tidak ada yang dianggap nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi satu level ya, saling bersaudara, bergandengan tangan. Jadi ketika sudah diusung ke dekat Ka'bah, lalu kemudian Rasulullah meletakkannya di pojok Ka'bah yang hari ini kita tahu ada Hajar Aswad. Nah, ini cara Rasulullah melakukan sebuah mediasi yang saya ambil sebagai benchmark, contoh bahwa dalam pemilihan ketua DKM di kami, saya minta
masing-masing RT itu mengirim wakilah atau wakil mereka untuk duduk dalam musyawarah memilih ketua DKM, ketua masjid, dan sebelum itu syarat menjadi ketua masjid sudah kita tetapkan dulu seperti mana syaratnya menjadi imam. Jadi pertama yang ideal tuh hafiz. Kalau tak ada hafiz, alim lah. Kalau tak ada alim sangat, yang paling sering sholat di masjid. Kemudian yang usianya lebih senior, yang berpengalaman dalam organisasi, dan seterusnya ada 7 lah itu. Nah, nanti masing-masing RT, kebetulan di RT kami ada 9, saya sebut kabilah saja. Masing-masing kabilah itu boleh menghantar calon ketua DKM-nya, ketua masjidnya, yang memenuhi kriteria 7 tadi. Kalaupun tidak ke semua 7 memenuhi, mungkin 6, mungkin 5, silah saja. Nanti kita akan lihat yang masuk kandidat itu mana yang lebih memenuhi 7 itu. Nah, itu mengirim calonnya. Kemudian siapa yang akan memilih calon-calon itu? Yaitu hanya 9 sahaja wakilah atau representatif dari sektor ini, atau di sini sebut RT di sini. Jadi untuk tuan-tuan, puan-puan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, mana-mana dia tahu RT di sini dimaksudkan rukun tetangga. Rukun tetangga dalam Indonesian culture ini biasanya around kepada 20 ke 40 rumah itu dianggap satu rukun lah, tetangga lah. Kadang-kadang lebih 5 atau kurang 5, itu around lah 40. Jadi kalau saya kata tadi 9 RT di sini, ya you boleh kalilah 9 kali 40, lebih kurang 360 rumah dalam kawasan, atau 360 kepala keluarga dalam kawasan RW disebut. RW ini, sorry ya, tahu lewat dulu ya. Karena kalau tahu lewat menambah pengetahuan. Jadi RW itu rukun warga. Jadi rukun warga itu adalah associate dari rukun-rukun tetangga tadi. Nah, mereka duduk hanya 9 dari masing-masing representative of RT tadi, rukun tetangga tadi, tapi haruslah putusan itu yang dihantar dengan sebuah surat rasmi bahwa dia adalah representation of Islamic citizen atau Muslim dari RT dia itu duduk dalam musyawarah yang saya sebut Dewan Syuro lah, Dewan Musyawarah. 9 orang ini akan memeriksa berapa kandidat yang masuk yang memenuhi 7 kriteria tadi. Nah, ketika ternyata ada 2-3 orang yang kriterianya sama, sehingga nak pilih siapa ini menjadi sebuah hal, maka 9 ini orang boleh bermusyawarat hanya 9 saja, bukan seperti yang saya cakap di awal tadi, datang ramai-ramai pada masa atau pada time yang hanya untuk memilih secara voting tadi. Itu kan pilihan raya, ini bukan. Ini private space ya, atau private place, iaitu masjid. Dari kita untuk kita, sesama kita, kenapa kita kena voting macam dalam public space ya, atau place ya, atau area yang lain. Jadi kalau ternyata 9 orang ini bersetuju satu di antara 3 ini yang terbaik, berarti close. Dia tinggal known saja bahwa kami selepas memperhatikan kandidat yang ada dan compare kepada persyaratan yang diperlukan, maka kami bersetuju untuk pengurusi atau ketua masjid ni, tuan ini. Sudah itu saja. Tapi dalam hal ada yang tak sama pandangannya, sehingga 3 orang ini harus dianggap semua mempunyai, mempunyai opportunity yang sama, mempunyai satu, yang sama, maka ya boleh dibuat voting, tapi votingnya dalam ruangan tertutup, dalam bilik yang tertutup yang tak ada orang lain yang tahu kecuali yang 9 orang ini sahaja. Selepas di-voting, siapa yang suaranya terbanyak itulah yang akan menjadi ketua atau pengurusi masjid. Nah,
nanti yang 9 ini bahwa kami tidak boleh mencapai kesepakatan secara mufakat, maka kami telah membuat voting dan yang menjadi pemenang ketuanya adalah Tuan X misalnya. Tapi dia tak boleh bagi tahu Tuan X ini mendapat berapa suara dari 9 itu. Kemudian yang lain dapat berapa suara yang nomor 2, yang nomor 3, tak boleh. Kenapa? Karena kita hendak menjaga marwah dia, sebab boleh jadi di antara 3 itu orang ada dia dapat 1 suara saja, berarti dia sendiri milih dirinya sendiri, yang tak dipilih oleh orang lain kan. Nah, mmm, maksud saya bukan gitu. Jadi, kalau dia 1 suara saja berarti kalau misalnya ini ada 2 version ya cara milih. Boleh 9 campur 3, 12 ikut bagi suara, ya kan. Jadi dia boleh milih dirinya sendiri, boleh juga hanya 9 saja, yang 3 ini dia tunggu nasib sajalah. Tapi intinya adalah tidak kayak pilihan raya umum atau pemilu, hanya 9 ini saja yang kemudian hasilnya. Dan dengan demikian tidak terjadi pertembungan, tidak terjadi perselisihan karena masing-masing membawa pengikut, membawa pasukan. Tidak, ini sebuah cara manajemen masjid yang saya sure pada saya pengurusi masa itu yang berlaku hingga ini mungkin sudah 15 tahun lebih kot. Jadi ini yang saya kenapa ketika bicara azan ruang privat kemudian diatur atau di-manage atau ditata, supaya lebih malah ribut, karena, merasa, ini itu padahal kita menggunakan ruang publik suka-suka sehingga anak kecil baru lahir atau orang sakit sebelah masjid udah nggak bisa tidur, macam-macam orang itu kan, sebelum azan sudah teriak ini itu, yang salawat ini itu, yang doa pun dengan macam-macam model pakai metoa semua. Itu kan kita menggunakan ruang publik, ruang orang. Kenapa kok ketika memilih ketua DKM ini kita gunakan cara ranah publik, pemilihan umum, pemilihan raya ke dalam masjid? Itu kan kontradiktif kan. Justru mestinya pilkada jangan dibawa ke masjid karena ini bukan public area, ini private area. Private orang Islam yang sholat, yang berkomunitas dengan masjid yang mereka punya ini. Nah, disinilah yang ingin saya katakan, Abuda tadi, agama, budaya, akademis, kita mau lihat sebagai sebuah perspektif untuk kita bertukar atau berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman yang boleh kita setuju 100%, 50%, 70%, 20% pun boleh, eee, dan tidak pakai ratus pun boleh juga. Oke, maaf dan mohon dimaklumi ini yang cakap bukan ustadz, bukan Pak Kiai juga, hanya seorang, eee, muslim yang kebenaran berprofesi sebagai academician dengan keterbatasan ilmu yang ada. Thank you very much, daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. See you again.